Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang penilaian persediaan pendekatan basis biaya. Nama saya Rauda Salsabila dengan NIM 22 akan menjelaskan materi tentang pengertian persediaan. Perkenalkan, nama saya Dia Hasanawati, NIM 190302016. Perkenalkan, nama saya Ismi Putri Cantika dengan NIM 190302002. Perkenalkan, nama saya Alfikul Irsa Ramadini dengan NIM 053. Saya Putri Nurhalizah dengan NIM 190302036. Materi pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian persediaan. Apa itu persediaan? Persediaan merupakan item aset yang dimiliki perusahaan untuk dijual dalam kegiatan bisnis normal atau barang yang akan digunakan untuk dikonsumsi dalam produksi barang yang akan dijual. Yang selanjutnya adalah persediaan perusahaan dagang. Merupakan barang-barang yang dibeli oleh perusahaan dengan tujuan untuk dijual kembali dengan tanpa mengubah bentuk dan kualitas barang, atau dapat dikatakan tidak ada proses produksi sejak barang dibeli sampai dijual kembali oleh perusahaan. Seperti Carrefour, biasanya membeli barang dagang dalam bentuk yang siap untuk dijual. Yang kedua adalah persediaan untuk perusahaan industri adalah barang-barang atau bahan yang dibeli oleh perusahaan dengan tujuan untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi atau setengah jadi dan mungkin menjadi bahan baku bagi perusahaan lain. Hal ini tergantung dari jenis dan proses usaha utama perusahaan. Persediaan untuk perusahaan manufaktur pada umumnya mempunyai 3 jenis persediaan, yaitu yang pertama bahan baku, yang kedua barang dalam proses, dan yang ketiga adalah barang jadi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang arus biaya persediaan. Arus biaya persediaan merupakan atribut yang diperlukan dalam mengukur dan menganalisis posisi keuangan organisasi yang dibutuhkan untuk menghitung kinerja operasi atau pendapatan selama periode waktu tertentu, yang biasanya periode waktu antara bulan, kuartal, atau tahun. Arus biaya persediaan dalam pengertian akuntansi menunjukkan nilai suatu barang yang diproduksi untuk dijual atau dikonsumsi. Akun persediaan menunjukkan nilai total kekayaan dalam bentuk persediaan dalam proses tersebut. Metode yang dapat digunakan dalam pencatatan persediaan ada 2, yaitu metode perpetual dan metode periode. Yang pertama adalah metode perpetual. Sistem pencatatan metode perpetual atau disebut juga metode buku adalah sistem di mana setiap persediaan yang masuk dan keluar dicatat di pembukuan. Setiap jenis barang dibuatkan kartu persediaan dan di dalam pembukuan dibuatkan rekening pembantu persediaan. Sehingga setiap perubahan dalam persediaan diikuti dengan pencatatan dalam rekening persediaan, sehingga jumlah persediaan sewaktu-waktu dapat diketahui dengan melihat kolom saldo dalam rekening persediaan. Penggunaan metode perpetual ini akan memudahkan penyusunan neraca dan laporan laba rugi jangka pendek karena tidak perlu lagi mengadakan perhitungan fisik untuk mengetahui jumlah persediaan akhir. Yang kedua, metode periode. Pada metode periodik, apabila terjadi pembelian, maka jurnalnya adalah mendebit rekening pembelian dan mengkredit kas atau utang dagang. Jika terjadi penjualan, maka jurnalnya adalah mendebit rekening kas piut atau piutang dagang dan mengkredit rekening penjualan. Untuk mengetahui persediaan akhir, dilakukan inventarisasi atau stock of name pada akhir periode. Dari kedua metode di atas, metode persediaan periodik lebih sederhana dan lebih mudah penyelenggaraannya bila dibandingkan dengan metode perpetual. Namun, ditinjau dari segi ketepatan dan kecepatan informasi yang dihasilkan, metode persediaan perpetual jauh lebih unggul setiap saat persediaan akhir dapat diketahui. Dan sekarang kita akan melanjutkan pada perbedaan perhitungan metode fisik dengan metode perpetual. Pada saat pembelian barang dagang, metode fisik ditulis dengan pembelian pada kas atau utang. Tetapi di
Metode perpetual ditulis dengan persediaan barang dagang pada kas atau hutang. Pada saat penjualan barang dagang hampir sama, yaitu metode fisik ditulis dengan kas atau piutang pada penjualan, lalu metode perpetual kas atau piutang pada penjualan, dan harga peroleh pada persediaan barang dagang. Saat retur penjualan, metode fisik ditulis dengan retur penjualan pada piutang, dan metode perpetual ditulis dengan retur penjualan pada piutang dan persediaan barang dagang pada harga peroleh. Lalu saat retur pembelian ditulis dengan utang dagang pada retur pembelian, dan pada metode perpetual utang dagang pada retur pembelian. Lalu saat penyesuaian yaitu ditulis dengan retur pembelian pada ikhtisar laba rugi pada persediaan barang dagang, lalu yang metode perpetual ditulis dengan retur pembelian. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan pada teman saya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi masalah pemilikan persediaan barang. Yang pertama yaitu kepemilikan persediaan barang dalam perjalanan meliputi pihak yang berhak menerima persediaan. Ada dua, yaitu FOB Shipping Point dan FOB Destination Point. Untuk yang FOB Shipping Point yaitu kepemilikan barang menjadi milik pembeli pada saat diserahkan penjual kepada penyelenggara transportasi atau pihak perusahaan pengirim barang yang independen. Contohnya yaitu ketika Anda belanja di supermarket, setelah Anda membayar barang-barang Anda, barang kebutuhan yang Anda beli akan langsung Anda bawa pulang. Apabila di perjalanan Anda membeli bensin untuk kendaraan Anda misalnya, dan mengganti ban bocor kendaraan, maka biaya-biaya tersebut sudah masuk dalam tanggung jawab Anda dan sudah tidak menjadi tanggung jawab penjual, karena barang-barang tersebut sudah berpindah tangan ke pembeli setelah transaksi dibayar di kasir. Untuk yang FOB Destination Point yaitu kepemilikan barang masih berada di penjual sampai barang tersebut diterima oleh pembeli. Contohnya yaitu ketika Anda belanja perabotan lemari di toko furniture, kemudian barangnya nantinya akan dikirim ke rumah kalian oleh penjual, pemilik toko sebagai layanan pada pelanggan. Maka segala biaya yang dikeluarkan oleh toko untuk mengantarkan perabotan ke rumah Anda, baik berupa uang bensin, uang gaji pegawai, atau dan lain-lain, adalah sudah menjadi tanggung jawab penjual. Untuk yang kedua yaitu barang-barang yang dipisahkan. Kadang-kadang terjadi suatu kontrak penjualan barang dalam jumlah besar hingga pengirimannya tidak dapat dikirim sekaligus. Barang-barang yang dipisahkan tersendiri dengan maksud untuk memenuhi kontrak-kontrak atau pesanan-pesanan walaupun belum dikirim. Haknya sudah berpindah kepada pembeli. Oleh karena itu, pada tanggal penyusunan laporan keuangan, jika ada barang-barang yang dipisahkan harus dikeluarkan dari jumlah persediaan penjualan dan dicatat sebagai penjualan. Begitu pula pembeli dapat mencatat pembelian dan menambah persediaan barangnya. Yang ketiga yaitu barang konsinyasi. Dalam cara penjualan titipan, barang-barang yang dititipkan untuk dijualkan atau dikonsinyasikan haknya masih tetap pada yang menitipkan sampai barang-barang tersebut dijual. Sebelum barang-barang tersebut dijual, masih tetap menjadi persediaan pihak yang menitipkan. Pihak yang menerima titipan tidak mempunyai hak atas barang-barang tersebut sehingga tidak mencatat barang-barang tersebut sebagai persediaannya. Apabila barang-barang ini sudah dijual, maka yang menerima titipan membuat laporan pada yang menitipkan. Pada waktu menerima laporan, pihak yang menitipkan mencatat penjualan dan mengurangi persediaan barang dagangannya, yaitu penjualan angsuran. Dalam penjualan angsuran, hak atas barang tetap pada penjual sampai seluruh harga
jualnya dilunasi. Penjual akan melaporkan barang-barang tersebut dalam persediaannya dikurangi jumlah yang sudah dibayar. Pembeli akan melaporkan barang-barang tersebut dalam persediaannya sejumlah yang sudah dibayarkan. Apabila dianggap bahwa kemungkinan pembatalan penjualan tersebut itu kecil, maka penjual dapat mengakuinya sebagai penjualan biasa yang diangsur, dan pembeli dapat mencatatnya sebagai pembelian biasa yang pembayarannya diangsur. Ada beberapa cara penjualan angsuran di mana masing-masing cara akan ditentukan cara mencatatnya. Contoh kasus yang pertama yaitu dibeli mesin dengan harga 20 juta yang pembayarannya akan diangsur selama 5 tahun. Setiap tahun sebesar 4 juta ditambah bunga 10% per tahun. Jurnal yang dibuat oleh pembeli untuk mencatat pembelian mesin dan pembayaran angsuran adalah sebagai berikut. Pembelian mesin, yaitu jurnalnya mesin pada hutang. Mesin sebesar 20 juta, hutang juga sebesar 20 juta. Pada akhir tahun pertama, yaitu jurnalnya hutang biaya bunga pada kas. Hutangnya sebesar 4 juta, biaya bunganya 2 juta, sedangkan kasnya 6 juta. Bunganya yaitu 10% kali 20 juta sama dengan 2 juta. Pada akhir tahun pertama, yaitu hutang biaya bunga pada kas. Hutangnya sebesar 4 juta, biaya bunganya sebesar 2 juta, dan kasnya sebesar 6 juta. Bunganya yaitu 10% kali 20 juta sama dengan 2 juta. Pada akhir tahun kedua, yaitu hutang biaya bunga pada kas, yaitu hutangnya sebesar 4 juta, biaya bunganya 1.600.000, kasnya 5.600.000. Biaya bunganya 10% kali 16 juta sama dengan 1,6 juta. Dan jurnal seterusnya pun sama seperti itu. Untuk yang contoh kasus kedua, yaitu mesin dibeli dengan harga 30 juta, diangsur 5 tahun, setiap tahunnya sebesar 6 juta tanpa bunga. Jika dibeli tunai, maka harga mesin itu 20 juta. Dalam cara penjualan seperti ini, bunga selama masa angsuran inklusif termasuk dalam harga mesin. Harga perolehan mesin adalah sebesar harga tunainya dan selisihnya dicatat sebagai biaya bunga. Jurnal yang dibuat oleh pembeli untuk mencatat pembelian mesin dan angsuran setiap tahun sebagai berikut, yaitu pembelian mesin. Mesin biaya bunga pada hutang, mesin sebesar 20 juta, biaya bunga 10 juta, dan hutang sebesar 30 juta. Pada akhir tahun pertama, hutang pada kas, yaitu hutangnya sebesar 6 juta, kasnya sebesar 6 juta. Untuk jurnal penyesuaian, yaitu cadangan bunga pada biaya bunga, cadangan bunganya 8 juta, biaya bunganya 8 juta. Cadangan bunga dalam neraca dikurangkan pada jumlah utang pembelian mesin sehingga dapat menunjukkan nilai tunai uang pada tanggal neraca. Pada awal tahun berikutnya dibuat jurnal penyesuaian sebagai berikut, yaitu biaya bunga pada cadangan bunga, yaitu sebesar 8 juta, dan cadangan bunganya juga sebesar 8 juta. Pada akhir tahun kedua, yaitu hutang pada kas, yaitu 6 juta, dan kasnya juga 6 juta. Pada jurnal penyesuaian, yaitu cadangan bunga pada biaya bunga sebesar 6 juta. Jurnal penyesuaian kembali, yaitu biaya bunga pada cadangan bunga sebesar 6 juta. Sekian penjelasan dari saya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Dadah. Metode penentuan harga pokok penjualan. Penilaian dengan pendekatan arus harga pokok atau cost basic flow approach. Ini terdapat dua sistem pencatatan persediaan, yaitu yang pertama adalah sistem periodik dan yang kedua adalah sistem perpetual. Yang masing-masing ada 3 cara penilaian, yaitu LIFO, FIFO, dan average atau rata-rata. Yang pertama adalah FIFO, first in first out, masuk pertama dan keluar pertama atau MPKP. Metode ini menyatakan bahwa persediaan dengan nilai perolehan awal masuk akan dijual terlebih dahulu, sehingga persediaan akhir dinilai dengan nilai perolehan persediaan yang terakhir masuk. Metode ini cenderung menghasilkan persediaan yang nilainya tinggi dan berdampak pada nilai aktiva perusahaan yang dibeli. Yang kedua adalah LIFO, last in first out,
masuk terakhir keluar pertama atau MTKP. Metode ini menyatakan bahwa persediaan dengan nilai perolehan terakhir masuk akan dijual terlebih dahulu, sehingga persediaan akhir dinilai dan dilaporkan berdasarkan nilai perolehan persediaan yang awal masuk. Metode ini cenderung menghasilkan nilai persediaan akhir yang rendah dan berdampak pada aktiva perusahaan yang rendah. Yang ketiga adalah metode average atau rata-rata tertimbang. Metode average membagi antara biaya barang yang tersedia untuk dijual dengan jumlah unit yang tersedia, sehingga persediaan akhir dan beban pokok penjualan dapat dihitung dengan harga rata-rata. Metode average merupakan titik tengah atau perpaduan di antara metode FIFO dan metode LIFO. Jadi kelebihan dan kekurangan metode ini berada di antara FIFO dan LIFO. Penilaian persediaan selain arus harga pokok ini ada 3 metode yang digunakan, yaitu yang pertama lower cost of market, 2 gross profit method, dan 3 adalah retail method. Yang pertama adalah lower cost of market, yaitu metode harga terendah antara harga pokok dan harga pasar. Metode ini dapat diterapkan dalam kondisi persediaan tidak normal, misalnya cacat, rusak, dan kadaluarsa. Pokok dari metode ini adalah membandingkan nilai yang lebih rendah di antara nilai yang lain. Yang kedua adalah gross profit method. Metode laba kotor ini bersifat estimasi dalam penilaian persediaannya. Biasanya diterapkan karena keterbatasan dokumen yang terkait dengan persediaan, misalnya karena terjadi bencana kebakaran atau banjir. Dasar penilaian persediaannya adalah pada presentasi laba kotor perusahaan tahun berjalan atau rata-rata selama beberapa tahun. Langkah-langkah yang dilakukan adalah 1. Mengestimasi nilai penjualan tahun berjalan. Yang kedua adalah menghitung nilai harga pokok penjualan berdasarkan pada presentasi laba kotor yang telah diketahui, dan yang ketiga adalah menghitung estimasi nilai persediaan akhir dengan menggunakan harga pokok penjualan terhadap penjualan. Dan yang ketiga adalah retail method. Metode eceran ini menilai persediaan akhir dengan cara menghitung terlebih dahulu nilai persediaan secara eceran. Nilai persediaan akhir dengan harga pokok akan diketahui dengan cara menghitung rasio antara nilai persediaan yang tersedia untuk dijual dengan pendekatan harga pokok dibandingkan dengan pendekatan retail. Kemudian, rasio yang diperoleh dilakukan dengan persediaan akhir yang dinilai dengan pendekatan secara eceran. Dapat dirumuskan sebagai berikut. Rumusnya adalah persediaan akhir menurut harga pokok sama dengan barang sedia dijual menurut harga pokok dibagi dengan barang sedia dijual menurut harga eceran, lalu dikalikan dengan persediaan akhir menurut eceran. Penilaian persediaan barang. Yang dimaksud dengan penilaian persediaan barang dagang adalah menentukan nilai persediaan yang dicantumkan dalam neraca. Persediaan akhir bisa dihitung harga pokoknya menggunakan beberapa cara penentuan pokok persediaan akhir. Tetapi nilai ini tidak terlalu nampak dalam neraca. Jumlah yang ditampilkan dalam neraca tergantung pada metode penilaian yang digunakan. Ada 4 metode penilaian. Yang pertama, metode harga pokok. Dalam metode ini, harga pokok persediaan akhir akan dicantumkan dalam neraca. Di sini tidak ada perbedaan antara harga pokok persediaan dan nilai persediaan dalam neraca. Harga pokok persediaan barang dapat dilakukan dengan cara MPKP atau FIFO, first in first out, lalu rata-rata tertimbang, MTKP atau LIFO, last in first out, atau yang lain, dan hasilnya dicantumkan dalam neraca tanpa perubahan. PSAK nomor 14 tidak membenarkan digunakannya metode harga pokok untuk menentukan nilai persediaan dalam neraca. Lalu metode yang kedua, yaitu metode harga pokok atau nilai realisasi yang lebih rendah. Nilai realisasi bersih merupakan batas maksimum yang diperkenankan untuk mencantumkan persediaan dan disebut batas atas atau ceiling. Nilai realisasi bersih dikurangi laba normal merupakan batas minimum di mana nilai persediaan barang tidak boleh lebih rendah. Untuk menentukan dengan nilai berapakah persediaan barang yang akan dicantumkan dalam neraca, pertama kali dibandingkan antara harga pokok dengan nilai realisasi bersih, lalu dipilih yang lebih rendah.
Jumlah yang lebih rendah tersebut kemudian dibandingkan dengan batas atas dan batas bawahnya. Apabila jumlah lebih rendah tersebut masih dalam batas-batas atas dan bawah, maka nilai persediaan dalam neraca adalah jumlah yang lebih rendah tersebut. Tetapi apabila jumlah yang lebih rendah tersebut di luar batas atas dan batas bawah, maka persediaan akan dinilai dengan batas atas atau batas bawah. Yang ketiga, metode laba bruto atau laba kotor, yaitu menentukan jumlah persediaan dengan metode laba bruto biasanya dilakukan dalam keadaan-keadaan sebagai berikut. Yang pertama, untuk menaksir jumlah persediaan barang yang diperlukan untuk menyusun laporan-laporan jangka pendek, di mana perhitungan fisik tidak mungkin dijalankan. Untuk menaksir jumlah persediaan barang yang rusak karena terbakar dan menentukan jumlah barang tersebut terjadinya kebakaran. Perhitungan ini sering diperlukan untuk menentukan besarnya klaim pada perusahaan asuransi. Dalam keadaan seperti ini, metode laba bruto dapat digunakan bila sebagian catatan yang diperlukan ada dan tidak musnah terbakar. C. Untuk mengecek jumlah persediaan yang dihitung dengan cara-cara lain disebut tes laba bruto. D. Untuk menyusun taksiran harga pokok penjualan, persediaan akhir dan laba bruto. Taksiran ini dihitung sesudah dibuat budget penjualan. Selanjutnya, dalam metode laba bruto, pertama kali harus ditentukan besarnya persentase laba bruto. Persentase ini bisa didasarkan pada penjualan atau harga pokok penjualan. Biasanya, persentase laba bruto ditentukan dengan menggunakan data tahun-tahun lalu. Sesudah persentase laba bruto diketahui, kemudian dikalikan pada penjualan dan hasilnya dikurangi pada penjualan, sehingga dapat ditentukan jumlah harga pokok penjualan. Selisih antara harga pokok penjualan dengan barang-barang yang tersedia untuk dijual merupakan persediaan akhir. Yang keempat, metode harga eceran atau retail inventory method. Metode harga eceran biasanya digunakan dalam toko-toko yang menjual bermacam-macam barang secara eceran, termasuk toko serba ada. Dalam perusahaan-perusahaan seperti itu, biasanya digunakan metode fisik untuk pencatatan persediaan, karena metode buku akan menimbulkan banyak pekerjaan. Metode harga eceran ini memungkinkan dihitungnya jumlah persediaan tanpa mengadakan perhitungan fisik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata dan kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.